Selamat malam teman-teman terkasih. Di luar sana sedang terjadi epidemi. Epidemi leher yang lemah dan kurus, serta kepala yang besar, berat, dan berat. Evolusi telah membuat. Ternyata ini adalah jalan yang salah. Seperti apa sebenarnya tubuh manusia saat ini? Dengan melawan gravitasi dan gaya tarik selama balai magnet, tubuh kita menjaga keseimbangan dalam ruang melalui kerja otot dan sistem muskuloskeletal. Dan kepala kita yang kuat pada orang dewasa, beratnya bisa mencapai, mungkin 10 kilogram. Itu pun jika punya rambut yang sangat tebal, gigi emas, behel, kacamata berat, atau jenggot. Secara umum, berat kepala Anda sekitar 7% dari berat badan. Rata-rata sekitar 5-8 kg. Dan leher yang tipis mirip seperti batang tanaman. Seperti anggrek, leher itu harus menopang kepala yang berat ini. Pada manusia dengan pendidikan tinggi, berat kepala bisa mencapai 8 kg. Pada manusia dengan pendidikan menengah kejuruan, berat kepala bisa mencapai 8 kg. Pada manusia dengan pendidikan sekolah dasar, berat kepala bisa mencapai 8 kg. Paling banyak. Pada manusia tanpa pendidikan, berat kepalanya mencapai 8 kg. Inilah otak secara skematis digambarkan di sini. Berat otak tidak bergantung pada seberapa banyak buku yang telah Anda baca, seberapa baik Anda menguasai tabel perkalian, sinus, kosinus, apakah Anda mengenal persamaan, logaritma, dan pengetahuan ensiklopedis lainnya. Pengetahuan-pengetahuan itu tidak menambah berat otak Anda, berat kepala. Rata-rata sekitar 7% dari berat badan Anda. Tapi masalahnya, leher kita harus menopang berat ini. Mungkin Anda pernah melihat gambar-gambar seperti ini. Nah, ketika seseorang berdiri dan memegang ponsel seperti ini, di sini tertulis berat kepala, misalnya 5 kg, begitu. Dan ketika dia menundukkan kepala seperti ini, melihat ke bawah, memegang ponsel atau koran seperti ini, begitu. Dan di sini tertulis berat kepala 59 kg, begitu. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Kita harus menghindari posisi seperti ini karena beban pada otot leher meningkat dan otot-otot itu tidak kuat menahannya sehingga terasa sakit. Itulah kesimpulan yang kita ambil bersama dan kita berusaha untuk memberikan beban seminimal mungkin pada leher. Siapa yang tertarik dengan hal ini? Tentu saja mereka yang lehernya mudah lelah atau terasa sakit. Siapa yang lehernya mudah lelah atau terasa sakit? Ada dua kemungkinan. Entah leher Anda terus-menerus mendapatkan beban yang sangat berat, Anda terus-menerus melatih otot leher Anda melakukan berbagai latihan dengan beban. Seperti ini contohnya. Anda memakai topi khusus, menggantung beban sekitar 30 kg, lalu melatih leher Anda seperti ini. Lalu Anda melakukan latihan untuk otot leher bagian depan. Sambil berbaring, Anda meletakkan beban sekitar 20 kg di sini dan melatihnya. Nah, saat otot leher Anda kelebihan beban, Anda perlu beristirahat. Tapi jika kepala Anda yang beratnya 5 kg saja sudah memberikan beban sebesar itu pada otot leher Anda yang sebenarnya tidak punya fungsi lain. Menurut Anda, untuk apa otot leher itu ada? Memutar kepala itu sudah jelas, tapi mereka juga bekerja secara statis hanya untuk menopang kepala seberat 5 kg. Ini saja bahkan tanpa topi. Kalau misalnya Anda pakai topi musim dingin, paling-paling cuma bertambah 1 atau 2 kg lagi. Dan otot leher sudah tidak kuat lagi menahannya. Sekarang kita akan membagi otot leher menjadi beberapa bagian. Kelompok otot depan, tulang dada, otot sternocleidomastoid. Ini dia yang terletak di depan berpasangan. Bagian atasnya dimulai dari proses mastoid, di sini, dari tulang temporal. Di bagian bawah ada dua tempat perlekatan, yaitu tulang selangka dan tulang dada di sini. Biasanya sepanjang hari, otot ini hanya beberapa kali saja menegang, misalnya saat Anda memutar kepala. Dan itu pun ketegangan yang tidak cukup untuk melatih otot tersebut. Karena itu otot ini seiring bertambahnya usia menjadi sangat lemah,
sangat tipis dan hampir tidak berguna. Oleh karena itu, otot yang berada di sebelahnya, yaitu otot scalenus, biasanya sangat memendek. Nah, ini kepala kita jadinya. Nah, kepalanya seperti ini. Ini orang. Dan otot scalenus yang ada di samping, mereka terpaksa menanggung beban untuk setidaknya membantu dia. Kenapa ini terjadi? Juga, kenapa Anda sering mengalami ketegangan otot scalenus yang terus-menerus? Ada dua kemungkinan. Entah Anda terlalu sering melatih otot sternocleidomastoid dengan beban yang sangat berat, sehingga otot tersebut sudah tidak mampu menahannya lagi. Dan beban tersebut akhirnya berpindah ke otot scalenus. Atau otot ini menjadi sangat lemah sehingga semua otot lain ikut menegang agar kepala Anda tidak jatuh. Lalu, otot-otot belakang leher. Yang paling penting di sini adalah ekstensor leher yang panjang, yaitu sekelompok otot. Di sana ada otot panjang, ada otot splenius. Kita cukup menandai dua struktur ini di samping leher. Mereka mulai dari tengah tulang belakang bagian dada, berakhir di bagian belakang kepala. Dan dua otot ini seperti yang ada di samping tulang belakang Anda. Ini adalah ekstensor punggung. Bisa dibilang mereka kemudian berlanjut menjadi ekstensor leher. Jalurnya seperti ini. Dan kedua otot ini juga seiring bertambahnya usia menjadi semakin kecil, semakin tipis, dan semakin lemak. Dan itulah sebabnya ketika kepala Anda mulai menunduk ke depan seperti ini, otot-otot itu tidak mampu menahannya. Dan yang terletak sedikit lebih tinggi di antara bagian belakang kepala, di sini, antara tulang oksipital dan vertebra pertama. Di sana terdapat sekelompok otot kecil, ekstensor pendek. Mereka harus terus-menerus tegang di sini, menggantikan kerja otot scalenus dan sternocleidomastoid. Apa buruknya? Anda mungkin bertanya. Tidak ada yang buruk. Hanya saja ketika otot-otot itu memendek, saraf yang menuju ke tangan akan terjepit, tangan akan menjadi lemah dan mati rasa. Seperti itu. Sekarang seperti ini. Supaya tidak menggambar dua kali, kita lihat dari belakang. Seolah-olah sekarang kita melihat dari belakang. Ini adalah bagian belakang kepala, ini rambutnya, dan ini telinga dari belakang. Dan di sini ini adalah lehernya, sudah dari belakang. Dan di sini, di samping kanan dan kiri, seharusnya ada otot ekstensor leher yang kuat dan panjang, yang sebenarnya hampir tidak ada pada semua orang. Namun, ketika mereka tidak berfungsi, tugasnya diambil alih oleh otot-otot ini. Kelompok ekstensor leher pendek. Masalahnya, di antara mereka terdapat pembuluh darah yang menuju ke kepala, bahkan dari kepala ke otak. Dan kejang otot-otot ini menyebabkan kompresi. Semuanya terjepit. Aliran masuk dan keluar darah pun terganggu. Kepala terasa sakit karena saraf oksipital juga terjepit. Nah, ini adalah kelompok otot bagian belakang. Untuk kelompok otot samping, kita masukkan otot trapezius. Meskipun otot ini juga termasuk ke bagian belakang, karena bagian ini menempel di sini. Tapi berdasarkan fungsinya, mari kita lakukan seperti ini. Untuk saat ini, anggap saja otot ini termasuk ke dalam kelompok samping. Dan di sini juga situasinya sama. Ada otot yang harus menjalankan fungsinya. Dan ada bagian lain yang akan mulai bekerja ketika otot itu berhenti menjalankan fungsinya. Ini dia. Seorang anak muda seperti ini. Ini lehernya, dan seharusnya ada otot trapezius. Dia juga punya otot itu, yang sering kali menipis, hilang, mulai melemah, sehingga bahunya jadi turun ke sini. Tapi banyak orang merasa otot itu sakit, seolah-olah selalu tegang. Sebenarnya begini, kita gambarkan saja seperti ini, seolah-olah dari samping. Nah, otot itu menutupi area di sini seperti ini. Bagian atas, trapezius, masih ada bagian tengah dan bawahnya juga. Ini adalah bagian tengahnya, yang bawah di sini, dan ini bagian atas dari otot trapezius. Masalahnya, di bawah otot trapezius ada otot yang justru menyebabkan rasa sakit. Otot ini disebut otot pengangkat skapula. Dari sudut tulang belikat, otot ini menuju ke sini, ke 4 ruas tulang belakang bagian atas. Dan ketika otot trapezius melemah, kehilangan volume dan tonus, otot pengangkat skapula mulai mencoba bekerja menggantikannya. Otot ini terus-menerus kelebihan beban, tegang, karena ukurannya jauh lebih kecil. Apa inti dari seluruh proses ini? Intinya, otot besar berhenti bekerja dan otot kecil yang seharusnya hanya membantu justru menjadi kelebihan beban dan terasa sakit.
Di sini juga terjadi hal yang sama. Otot trapesius tidak bekerja, otot yang mengangkat tulang belikat menjadi kelebihan beban dan terasa sakit. Jadi, sekarang kita sudah tahu apa yang terjadi. Dan sekarang kita harus mencari tahu apa yang harus dilakukan. Langkah demi langkah. Jika Anda belum pernah melatih otot leher Anda, jika sudah ada gejala seperti sakit kepala, pusing, atau misalnya juga nyeri di leher, itu berarti leher Anda sudah terlalu lemah, fungsinya terlalu lemah untuk menopang berat kepala Anda. Ada dua pilihan, mengurangi berat kepala, pilihan kedua, memperkuat otot leher. Silahkan pilih. Bagaimana cara mengurangi berat kepala? Potong rambut, pilihan pertama. Pilihan kedua, cukur jenggot. Pilihan ketiga, cabut gigi. Itu hanya akan membantu sementara. Nanti lehernya akan melemah dan harus cari cara lain lagi. Jadi saya sarankan lebih baik rambutnya juga dicukur, nanti akan tumbuh lagi. Memang begitu sifatnya, jadi botak. Ini pilihan yang bagus, akan membantu untuk sementara waktu. Jadi ini adalah rangkaian latihan pertama untuk pemula, untuk mereka yang belum pernah melatih lehernya dan tiba-tiba ingin mulai melatihnya. Oke, kita butuh bantal. Ini dia. Ini bantal biasa. Bukan yang seperti ini, tapi yang biasa dipakai untuk tidur. Cocok. Tidak perlu mencari yang seperti ini secara khusus. Bantal biasa saja sudah cukup untuk Anda. Bahkan jika Anda sedang berbaring sekarang, jangan bergerak, jangan bangun. Yang Anda gunakan untuk berbaring itu sudah cocok untuk Anda. Tinggi bantal sebaiknya sedikit lebih tinggi, agar kepala Anda tidak berada pada posisi horizontal alami, tetapi sedikit terangkat. Nah, kira-kira posisi seperti saat Anda menonton televisi atau melihat ponsel. Jadi, latihan pertama. Berbaringlah di atas bantal ini dan mulai tekan ke belakang. Tekan, tekan, tekan dengan bagian belakang kepala, menekan dan mendorong bantal dengan belakang kepala. Dengan cara ini, Anda mulai merasakan ketegangan. Otot-otot di bagian belakang leher, yaitu otot ekstensor panjang. Tahan selama 3 detik, lalu rileks. Ulangi sekali lagi. Tekan, 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 ciptakan ketegangan pada otot-otot ini. Tahan selama 3 detik dan rileks. Sekali lagi. Tekan, tahan, rileks. Jika ada bagian yang terasa sangat tegang, lakukan 5 kali. Jika semuanya baik-baik saja, lakukan 10 kali. Ini adalah otot-otot bagian belakang leher kita. Pilihan kedua. Jika karena suatu alasan tidak cocok menimbulkan rasa sakit atau masalah pernapasan. Misalnya, latihan ini menimbulkan ketidaknyamanan. Berbaringlah tengkurap di tepi tempat tidur Anda, seperti ini. Berbaringlah atau Anda juga bisa menopang dengan tangan seperti ini. Jadi tidak perlu di tepi tempat tidur. Jika tidak ada tempat tidur, cukup lakukan di lantai seperti ini. Nah, berat kepala Anda sekitar 5 kg. Dan lihatlah apakah otot leher Anda bisa menahan berat ini. Cukup tahan secara statis. Anda bisa berbaring seperti ini, tahan seperti ini, lalu perhatikan. Pastikan juga tidak ada bagian yang terasa sakit. Jika semuanya baik-baik saja, Anda bisa lanjut ke latihan pertama. Jika Anda sudah merasa ada beban hanya dari ini, berhentilah di tahap ini dulu. Nanti setelah itu, baru lanjut ke tahap berikutnya. Dan untuk kelompok otot samping, berbaringlah miring. Dan dengan cara seperti ini, cukup dengan berat kepala saja, Anda sudah memberi beban pada otot-otot Anda. Coba rasakan, otot-otot Anda sudah akan mulai tegang hanya dari ini. Di sini, secara bersamaan, otot sternocleidomastoid Anda akan tegang. Begitu juga dengan otot ekstensor leher. Dan di sini, jika dalam posisi ini Anda memalingkan wajah sedikit ke sini, sekitar 45 derajat, maka otot di bagian belakang leher Anda akan bekerja sedikit lebih banyak. Jika Anda memutarnya ke sini, maka otot sternocleidomastoid akan bekerja sedikit lebih banyak. Jadi, latihan-latihan awal seperti ini bisa dicoba dalam berbagai posisi. Jadi, kelompok latihan ini ditujukan untuk otot leher yang lemah. Masing-masing dilakukan 5-10 kali pengulangan jika itu gerakan. Atau jika itu latihan statis, mulai dari 5 detik jika kondisinya sangat buruk, lalu tingkatkan menjadi 10 detik, kemudian sampai 20 detik. Lakukan 2-3 set untuk setiap sisi. Selanjutnya, otot leher, seperti yang ditemukan oleh para ilmuwan dalam negeri, bisa dilatih secara statis.
terutama jika Anda belum pernah melatihnya sebelumnya. Jadi, jika Anda belum pernah melatih otot leher, mulailah dengan latihan statis. Atau mulailah dengan latihan dengan rentang gerak kecil. Ada latihan yang sangat disukai banyak orang. Entah kenapa, banyak yang suka latihan di mana kepala harus diputar sejauh mungkin ke sana ke sini. Atau melakukan peregangan, karena latihan itu seolah-olah mengurangi ketegangan. Mengurangi ketegangan dengan cara seperti ini. Tepatnya pada otot-otot yang tadi sudah kita bicarakan. Itu adalah otot suboksipital, otot scalenus, juga otot mengangkat skapula yang terlalu tegang. Dan untuk sementara waktu, rasanya jadi lebih ringan. Tapi otot yang melemah tidak akan menjadi lebih kuat karena itu. Dan karena itu, secara bertahap, kepala mulai mengambil posisi seperti ini. Bahu mulai terangkat ke atas. Tidak baik. Jadi, tahap berikutnya, bebannya bisa diberikan sedikit lebih berat. Artinya, ini sudah untuk yang lebih terlatih. Teman-teman, kita mulai dari otot leher bagian depan. Lihat, ada satu variasi seperti ini. Berbaringlah telentang, dan di sini otot sternocleidomastoid Anda harus menahan berat kepala Anda. Dan di sini juga tahan posisi ini secara statis, misalnya selama 10 detik untuk permulaan. Nah, ini adalah posisi statis seperti itu. Di sini ada berbagai variasi dari latihan ini, pengembangan latihan ini ke depannya. Di sini nanti bisa memberikan beban lebih pada satu otot atau otot lainnya. Putar kepala ke satu sisi, tahan seperti ini. Putar ke sisi lain, tahan seperti ini. Dan di sini Anda bisa menambahkan gerakan lagi. Salah satu caranya adalah dengan sedikit menengadahkan kepala ke belakang. Ini lebih cocok untuk mereka yang sudah lama tidak merasakan sakit lagi. Kalau begitu, Anda sudah bisa mencoba gerakan seperti ini. Jadi, sedikit angkat dagu ke atas, lalu turunkan ke bawah. Sedikit angkat ke atas, turunkan ke bawah. Jadi, kita tambahkan sedikit amplitudo gerakan, tapi jangan terlalu menengadahkan kepala ke belakang. Jadi, dagu Anda seperti terangkat, lalu turun. Terangkat, turun. Tapi untuk berjaga-jaga, sebaiknya tidak perlu membiarkan kepala terjulur ke belakang seperti itu. Anda bisa cukup sedikit mengangkat kepala saja, supaya kalau terjadi apa-apa, Anda tidak sampai kehilangan kesadaran. Dan pilihan kedua, ini ketika Anda menjulurkan dagu Anda. Langsung ke atas ke arah langit-langit. Tarik ke atas, lalu turunkan kembali ke posisi semula. Sekali lagi, tarik ke atas, turunkan. Sebenarnya ini bahkan lebih baik dilakukan sambil berbaring sejak awal. Jadi Anda berbaring telentang seperti ini. Kepala Anda menyentuh permukaan. Dan sekarang dari posisi ini, Anda angkat kepala terlebih dahulu, lepaskan dari lantai, lalu julurkan dagu ke arah langit-langit, seperti ini. Ini cocok untuk Anda yang jika selama latihan ini Anda tidak merasakan ada ketegangan berlebih di bagian belakang kepala, maka latihan ini juga bisa dilakukan. Jadi, saya akan menunjukkan beberapa variasi agar Anda bisa memilih yang paling cocok untuk Anda. Jadi, Anda tarik ke atas, lalu kembali ke posisi semula. Tarik ke atas, lalu kembali ke posisi semula. Atau tarik ke atas dalam posisi ini dan tahan sebentar. Nah, jadi di sini bebannya sudah sedikit bersifat dinamis. Dan ini lebih aman daripada cara yang tadi. Ada juga latihan seperti ini, di mana kepala sedikit didongakkan ke sini dan dari sini diangkat. Awalnya dengan berat kepala saja, lalu bahkan bisa dengan tambahan beban. Tapi ini sama sekali tidak untuk mereka yang sering sakit kepala, pusing, atau yang kepalanya lemah. Ini khusus untuk para atlet. Dan berikut ini adalah variasi yang mirip tapi lebih aman, bukan versi olahraga. Ini ketika Anda mengangkat kepala, lalu sedikit mengarahkan hidung atau dagu sedikit ke atas ke arah sini, lalu turunkan kembali. Seperti itu. Ada juga latihan di mana kepala diangkat, lalu dalam posisi ini kepala diputar ke satu sisi, lalu ke sisi lain. Seperti itu. Ini juga bukan latihan yang harus langsung dimulai. Latihan ini untuk atlet yang sudah berpengalaman. Jika saat melakukan latihan ini, ketika Anda mulai memutar kepala dengan tekanan, ada sesuatu yang berbunyi krek di leher,
lalu keesokan harinya atau bahkan di hari yang sama kepala Anda sakit, berarti Anda masih terlalu dini untuk melakukan latihan seperti ini. Jadi yang paling maksimal bisa Anda lakukan adalah hanya menahan berat kepala saja, atau memutarnya ke satu sisi agar otot di satu sisi bekerja, dan otot di sisi lainnya juga bekerja. Kedepannya, variasi olahraga dari latihan ini dilakukan dengan beban tambahan. Misalnya, di sini diletakkan beban tertentu dan gerakannya serta amplitudonya juga disesuaikan. Itu belum perlu untuk Anda sekarang. Anda mulai saja dari yang ini dulu. Selanjutnya, bagian belakang leher. Apa yang harus dilakukan pada tahap berikutnya ketika Anda sudah tidak lagi merasakan beban dari menekan bantal dan tidak ada perubahan yang terjadi? Di sini Anda mencari dinding. Ambil handuk. Anda perlu sesuatu yang lembut di antara dinding dan bagian belakang kepala agar tidak merusak wallpaper, dan pada beberapa orang, kepala mereka tidak rata. Hampir semua orang begitu, sedangkan dinding biasanya rata. Jadi Anda memang perlu sesuatu yang lembut di sana. Dan Anda meletakkan handuk ini di antara bagian belakang kepala Anda dan dinding. Selesai, dan dengan cara seperti ini, Anda berdiri dan tetap berdiri. Dan beban statis seperti ini biasanya sudah cukup untuk permulaan. Di sini Anda bisa mengukur waktu, misalnya berapa lama otot leher Anda mulai terasa lelah. Jika Anda bisa menahan selama 30 detik, itu sudah cukup untuk satu set. Tahan, lalu istirahat selama 10-15 detik dan ulangi beberapa set seperti ini. Di sini, semakin jauh Anda menjauh dari dinding, semakin rendah Anda menurunkannya, maka bebannya akan semakin besar. Tapi Anda juga harus berhati-hati dengan hal ini, jadi ini. Mungkin Anda merasa latihan ini terlalu mudah, bahwa set pertama berjalan dengan baik, dan Anda langsung ingin menambah beban lebih banyak. Jangan terburu-buru, kadang-kadang set pertama memang terasa jauh lebih mudah dibandingkan set-set berikutnya. Jadi, selama minggu pertama, jangan membuatnya lebih sulit, jangan menambah beban latihan. Pilihan berikutnya adalah ketika jarak antara kaki dan bagian belakang kepala bertambah. Tapi untuk saat ini, kalian belum perlu melakukan itu. Itu juga lebih ditujukan untuk para atlet. Bagian depan leher juga bisa dilatih dengan baik dengan cara yang sama. Di sini Anda meletakkan, ini lagi handuknya, mundur sejauh ini, sampai Anda bisa menyentuh otot sternocleidomastoid dengan tangan Anda. Nah, ototnya sudah menegang. Sudah, itu sudah cukup untuk saat ini. Anda perlu berdiri dalam posisi seperti ini. Tahan posisi ini. Nah, ini adalah otot depan leher kita. Selanjutnya, otot sternocleidomastoid dan bagian samping, ini adalah bagian samping leher. Sepertinya kita harus berdiri seperti ini ya. Berdiri menyamping seperti ini. Dan cukup mundur sedikit juga seperti ini. Tapi di sini lebih baik menggunakan sudut 45 derajat, bukan sudut seperti ini. Jadi, bukan hanya berdiri menyamping, tapi pada sudut 45 derajat. Karena ketegangan samping ini bisa memicu ketegangan berlebih pada otot yang mengangkat tulang belikat, yang berada di bawah otot trapezius. Dan otot itu terus-menerus bekerja terlalu keras. Dan ini bisa menyebabkan sakit kepala yang mengganggu. Jadi di sini lebih baik menggunakan posisi ini saat Anda berdiri agak miring pada sudut 45 derajat. Dan lakukan hal yang sama. Sentuh otot sternocleidomastoid di sini di sisi kiri. Nah, ototnya menegang. Menegang dalam posisi ini. Dan kita berdiri seperti ini juga. Misalnya kita sedang berbicara dengan teman-teman. Atau di tempat kerja juga. Kapan saja, maksudnya apa kelebihan dari latihan-latihan ini ya? Apa kelebihannya? Tidak perlu peralatan khusus. Kapan saja, misalnya saat menyetir ya. Di tempat kerja, saat antri. Di mana saja Anda bisa melakukannya. Sepertinya begitu. Asal ada keinginan. Jadi teman-teman, lebih banyak latihan menunggu kalian di tautan di deskripsi. Jika ada, silakan cek dan lihat. Semuanya sudah disiapkan untuk kalian di sana. Otot leher tidak akan terlatih dengan sendirinya, jadi jangan buang waktu. Siapa yang sudah ikut, silakan absen. Sampaikan berbagai harapan dan kekaguman. Sampai jumpa di siaran berikutnya.